meskipun sudah beberapa kali terjadi penundaan kegiatan ini karena sesuatu yang di luar rencana kita, di mana pada minggu-minggu ini terjadi bencana yang sudah meluluh lantakkan ranah tercinta. Untuk lebih jelasnya kegiatan ini, kami mintakan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan laporannya. Kepada Ketua Panitia Pelaksana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum malam jam berapa? Saya menjelaskan tentang menyampaikan laporan Panggung Kreativitas Budaya, izinkan saya membacakan puisi tentang Senja Merajut Budaya karya Andreas Kahvi. Senja meregang, langit berwarna merah, budaya bangsa terjalin dalam hati, benang-benang cinta menjalin tradisi, membangun kebanggaan bagi generasi. Dalam senja yang tenang, suara gendang berkumandang, tarian adat menggambarkan keindahan. Warisan leluhur terjaga dengan setia, membangun identitas bangsa yang kuat. Senja merajut budaya dengan cinta dan bangga, membangun kebersamaan dalam setiap jalinan. Kita menjaga warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Ayo, mari kita membangun dan menjaga warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Udah 3 kali pengunduran jadwal kegiatan Panggung Kreativitas Budaya dari tanggal 30 November, kemudian diundur tanggal 7 Desember. Lagi-lagi masih masa tanggap darurat, baru terlaksana tanggal 27 Desember. Alhamdulillahirabbil alamin. Panggung Kreativitas bertujuan mengajak para remaja, para anak muda, generasi penerus menciptakan karya-karya mereka yang berangkat dari sumber-sumber tradisi, sumber-sumber nilai-nilai budaya tradisi yang diangkat ke Panggung Kreativitas Budaya 25 ini. Melestarikan, mengembangkan, mempertahankan, dan mematenkan nilai-nilai budaya tradisi Minangkabau, khususnya di daerah kita. Perlu saya sampaikan kepada kita bersama bahwa kegiatan kita pada sore hari ini adalah kegiatan dalam rangka fasilitasi kebudayaan yang diwujudkan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3, dan kemudian kita berharap ada simbiosis mutualisme yang terjadi antara seniman, budayawan, dan kemudian mampu tinggal di dalam kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan kita, sehingga budaya-budaya yang ada ini tidak hilang dan tidak dimakan sama oleh hal yang ada. Ini yang menjadi keinginan kita dari Kementerian Kebudayaan. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan hal-hal yang baik kepada kita bersama, sehingga kita bisa melakukan aktivitas budaya maupun aktivitas lainnya dalam melestarikan kebudayaan. Dari Sanggar Anak Indonesia yang berjudul Tari Ragam Sapayun.
Bapak Wali Kota, dalam hal ini Bapak Wali Kota diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Padang menyampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini bukan sekedar pertunjukan, ini adalah perwujudan dari semangat kita bersama untuk melestarikan, mengembangkan sekaligus memperkaya budaya lokal yang menjadi identitas dan jiwa masyarakat Minangkabau, sekaligus kontribusi penting untuk kita semua di Sumatera Barat dan Kota Padang terhadap peradaban seni di Indonesia. Panggung kreatif budaya yang kita saksikan hari ini adalah wadah ekspresi tersebut, tempat para pemikir, pelaku dan pencipta berkumpul dan berbagi inspirasi. Yang membanggakan adalah bagaimana hari ini kita melihat karya seni itu terus berkembang menjadi sesuatu yang baru, kreatif dan relevan dengan konteks zaman. Panggung kreatif budaya seperti ini memberi ruang bagi para koreografer muda terutama dan komponis untuk mengeksplorasi imajinasinya, menyatukan warisan tradisi dengan inovasi kontemporer, serta menafsirkan kembali nilai-nilai budaya lewat medium seni yang segar dan otentik. Nikmatilah penampilan dari Sanggar Rakyat Minang, sebuah tari yang berjudul Tari Rampak Indah. Tepuk tangan untuk Sanggar Rakyat Minang. Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Galang dan community
beserta seluruh panitia pelaksana yang dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepeduliannya telah menunda pelaksanaan kegiatan ini demi menghormati masa tanggap darurat. Hal ini menunjukkan bahwa insan seni tidak hanya peka terhadap estetika, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemanusiaan. Kegiatan panggung kreativitas budaya adalah ruang pertemuan gagasan, rasa dan ekspresi budaya, tempat para koreografer, komponis menyampaikan pesan melalui bahasa gerak, bunyi, dan visual. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. Oleh karena itu, kegiatan seperti panggung kreativitas budaya ini sangat strategis dan patut terus dikembangkan. Semoga panggung kreativitas budaya 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, serta memberikan manfaat dan makna bagi kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, panggung kreativitas budaya 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Inilah All Green Band.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Yang dulunya kita punya tugas dan fungsi ada berkaitan dengan cagar budaya dan kemudian berkaitan dengan objek kemajuan kebudayaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dan kemudian hari ini kita melakukan kegiatan untuk fasilitasi kebudayaan dan yang mendapatkan bantuan adalah Galang Company Dance. Galang ini dulu waktu tahun 2013 kita sudah melakukan kerjasama berkaitan dengan kesenian dan kemudian kita berharap meskipun dalam situasi yang serba efisiensi dan kemudian ditambah dengan kondisi Sumatera Barat yang terkena banjir bandang, kami berharap ada sebuah simbiosis mutualisme yang terjadi antara Kementerian Kebudayaan dengan seniman dan budayawan yang ada di Sumatera Barat. Karena harapan kita bersama, meskipun kita dalam suasana banjir bandang, tapi kita berharap badai pasti berlalu. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bertajuk dengan kebudayaan, mudah-mudahan masyarakat bisa terhibur dan kemudian bisa beraktivitas dari sanggar-sanggar atau komunitas-komunitas yang berkaitan dengan kebudayaan. Apakah itu berkaitan dengan seni, kemudian berkaitan dengan musik, dan kemudian berkaitan dengan kreativitas yang ada di Sumatera Barat. Harapan kita bersama, meskipun ini sudah lewat dari masa tanggap darurat, kita berharap kebudayaan kita, seni budaya yang ada di Sumatera Barat bisa hidup dan berkembang dan kemudian bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada. Nah, kebetulan sekarang kita lagi bersama Pak David sebagai apa, Pak? Walau PTD Taman Budaya Sumatera Barat. Nah, jadi beliau ya yang bertanggung jawab di kawasan ini ya, Pak ya. Nah, Pak, gimana tanggapannya Pak dengan acara kebudayaan yang diadakan hari ini? Saya sebagai Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat yang telah memfasilitasi kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Kemudian juga mengucapkan terima kasih pada terutama Galang Dance Community sebagai inisiator dalam kegiatan ini yang melibatkan pelaku seni dan budaya ini lintas generasi. Jadi artinya memang dalam kegiatan ini penguatan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya sangat tampak dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun di tengah-tengah kondisi, mohon maaf, bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat, ini tetap nampak semangat untuk melestarikan nilai-nilai seni dan budaya khususnya di Sumatera Barat tetap terjaga. Jadi ke depan kami dari Taman Budaya memang mengharapkan kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan Sesering mungkin ya? sesering mungkin, betul, sering mungkin agar kesenian atau nilai-nilai seni terutama tradisi di kalangan generasi muda ini tidak hilang di telan zaman. Betul. Mulia sekali Pak. Mudah-mudahan untuk berbagai acara dari pihak Kementerian Kebudayaan Pak ya, apalagi khususnya yang di Sumatera Barat, membantu mengupayakan agar acara-acara kebudayaan ini lebih sering lagi diadakan ya Pak ya. Ngondek lagi. Ngondek lagi tuh. Iya. 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 Kembali lagi di Bukan podcast. Benul. Sekarang diambil alih sama Bang Andres. Silakan Bang, mau tanya-tanya apa Bang? Kebalik. Bang Andres. Oke, akhirnya terlaksana juga ya setelah 3 kali. pengunduran 3 kali ya? 3 kali. Karena alam ya, bencana alam. Bencana alam. Bang, jadi gimana tadi? Segmen awal tadi dari pemandangan abang nih. Gue puas. Puas. Yang kurangnya apa? Apa? Duit? Bukan. Suara gue lagi serak. Oh, itu lu yang kan gue bilang habis gue nyanyi. nggak puas gue gitu. Lu kan habis nyanyi. Gila, itu suara gue. 2 lagu. Entar 2 lagu lagi mas. 1 lagu 10 menit.
20 menit nyanyi. Oke, berarti segmen pertama ini lancar ya Bang ya? Alhamdulillah lancar. Tadi dibuka sama siapa Bang? Dibuka Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat yang saat ini masih di pejabat oleh Pak Jafrinal. Nah, beliau sebentar lagi purna tugas, Memasuki masa pensiun ya? Mungkin inilah acara kebudayaan terakhir yang Beliau hadir ya? hadir selama beliau menjabat. Dan saya berharap Pak Kadis walaupun sudah pensiun tetap mendukung kami. Stand by me. Stand by me, Stand tetap by me. di sisi kami para budayawan ini. Oke lah kalau gitu, mungkin gimana? Tahun depan ada yang lebih jauh spektakuler. Iya. Tadi udah dibisikin. Jauh spektakuler dan mungkin nasional. Tapi ini skalanya lebih ke fokusnya ke musik lah ya. Ya, musik tapi dicampur tradisi. Bukan campur sari. Bukan, campur tradisi. Tradisi, oke. Oke, mungkin ya ini cuma berandai-andai dulu ya. Berkolaborasi dengan salah satu musisi Indonesia yang ada di Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh BP3 tadi. Karena tadi udah lampu hijau. Udah oke katanya, ajuin aja proposal. Ajuin aja proposalnya. Siap. Oke Bang Andres, mungkin sejauh ini kita break dulu ya karena hari sudah maghrib. Siap. Kita juga persiapan segmen kedua ya. Segmen kedua ini lebih banyak lagi nih performernya. Ada apa aja? Boleh spill dikit-dikit. Ada 2 komposer. Ini bintang tamunya ya? Koreografer. Itulah acara intinya. Kalau ini cuma seremonial pembukaan aja. Betul. Oke. Kalau gitu. Dan gue kangen sama anak-anak Blok M, wih. Pada kemari kek. Armstrong, Roy, Bang Niko, ya. Pak Reza sakit ya. Dia maklum lah, udah uzur. Aja. Cepat sembuh ya. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu di segmen kedua. Iya, tapi ini wajahku jadi hitam banget di situ. Ya makanya munduran Dibetulin dikit tuh. Enggak. Kasih efek lah dikit nanti. Tapi bule kan harus bulap. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Oke. Untuk acara-acara saya ataupun dari Galang Dance Community, untuk podcastnya beliau selalu tidak akan pernah berubah. Eksklusif beliau. Mudah-mudahan suka. Yoi. Ini siapa? Bukan podcast. Kembali lagi dengan Bundo Deslenda sebagai ketua panitia acara Senja Panggung Kreativitas Budaya 25 dengan tema Senja Merajut Budaya. Gimana Bundo? Setelah 3 kali penundaan rasanya? Semula tanggal 30 November, diundur tanggal 7 Desember, karena masa tanggap darurat, diundur lagi menjadi tanggal 27 Desember. Saat ini terselenggaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan situasi juga sudah mulai kondusif ya Bundo? Ya, alhamdulillah. Ini sebagai trauma healing lah ya, sebagai penyemangat kembali setelah ya masa-masa bencana, menghibur masyarakat yang lagi kesusahan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa mengurangi lah ya, mereka, ya. Memberi semangat mereka. Semangat baru lagi. Harapan yang Bundo ingin capai pada malam ini apa pada acara ini? Nah, ya harapan kita dengan adanya kegiatan semacam ini, kita ingin berkelanjutan di tahun 2026 kembali lagi panggung kreativitas budaya. Karena apa? Karena kita akan menggali terus nilai-nilai budaya tradisi yang masih tertinggal. Akan menggali terus unjuk karya mereka, para pemuda, untuk bisa menciptakan karya-karya yang bersumber dari nilai-nilai budaya tradisi. Betul. Ya, terutama nanti tahun 2026 harus kembali lagi. Kita minta support pemerintah yang terkait dengan kebudayaan untuk bisa menyelenggarakan ini minimal sekali sebulan di tahun 2026. Performernya ada yang anak asuh Bundo atau gimana? Oh iya. Tadi karya ciptaan kita di tahun 25 ini.
itu karya baru ya? Karya cipta baru kita. Itu Bundo. sifatnya hiburan. Oke, Bundo. Terus gimana Bundo? Tadi kan Bundo juga bilang itu adalah karya baru. Ya. Dan sempat-sempatnya Bundo membuat karya baru di saat yang susu yang semepet ini. Gimana sih Bundo? Ya. Sebenarnya proses penciptaan itu berjalan 3 bulan. Sebelum terjadinya bencana ini dia udah selesai. Artinya proses latihan kita 3 bulan, sekali seminggu harus latihan. Oh, luar biasa Bundo ini. Iya. Sangat multi talented sebagai Ya, waktu kita- ketua panitia dan sebagai pembuat koreografer. Aduh. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa dan sanggup mencipta terus. Selagi kita mencipta, semangat kita semakin bertambah. Siap, siap. Ya. Oke. Oke, ditunggu jadwal-jadwal berikutnya Bundo. Alhamdulillah. Buat yang lebih meriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Dan cuaca mendukung. Ya, cuaca mendukung sekali Cuaca sangat sekarang. mendukung, ini sangat bagus. Tuh, pemandangan itu, view-nya bagus. Tuh, view. Bagus. Udah lama nggak lihat sunset di Padang, di pantai Padang. Ya. Oke lah Bundo, Ya, oke. karena hari udah azan juga, kita break Ya. dulu. Ya, oke. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Podcast. Inilah Aditya Arman dengan karyanya. Selamat menyaksikan. Ade Saputra dengan karya komposisi musik. Tepuk tangan yang meriah untuk Ade Saputra.
Inilah Kakanda Muslim. Kepada Kakanda Muslim, waktu dan tempat kami. Aku tak bisa. Bukan maksudku mau berbagi nasi. Nasi adalah kesunyian masing-masing. Kupilih kau di antara yang banyak, tapi sebentar kita sudah dalam sepi lagi. Dan aku pernah ingin benar padamu di malam raya. Belum tidak jemu terasa tak sanggup kau melepaskan. Jangan satukan hidupmu dengan hidupku. Aku memang tidak bisa lama besar. Ini juga kutulis di kapal, di laut, tidak bernama. Baik, seorang Denny Mayosta. Kita nikmati saja karya berikutnya. Inilah Denny.
Kakanda Rizal Tanjung. Dalam kesempatan ini saya coba baca puisi karya Khairil Anwar catatan tahun 1946. Ada tangan sekali akan jemu tergulai, mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut, dan suara yang kucintai kan berhenti memulai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupakut. Kita anjing diburu, hanya melihat sebahagian dari sandiwara sekarang. 3 tahun Romeo dan Juliet lalu dikubur atau diranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil telah disimpan, cuma kenangan mendung. Tidak memburu arti atau serahkan pada anak lahir sempat. Karena itu jangan mengerti tatap dan pinamu asal. Tulis karena kertas gersam, tenggorokan kering sedikit mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami, saya sendiri kan komposer yang untuk tampil hari ini bernama Ade Saputra. Terus dari grup kami pun dari Sanggar Seni Sumbar, musik dari Sanggar Seni Sumbar. Sanggar Seni Sumbar. Oh iya, Bang. Karyanya keren, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Biar nampak jempolnya. Boleh dong cerita bagaimana bisa terlibat dalam acara ini, Bang? Awalnya? Oh, mungkin awalnya kami sendiri mungkin pertama sekali dihubungi oleh Bundo Deslenda gitu, untuk mengenai penampilan untuk komposer dan koreografer. Jadi kebetulan di saat dapat tawaran itu mungkin kontak sama teman-teman Bang kan untuk dalam penggarapan untuk mengemas dari budaya atau tradisi yang ada gitu. Jadi kami mungkin mengambil konsep mungkin Kanada biasa, misalkan musik tradisi aja yang dikembangkan. Kami coba mungkin untuk mengambil gabungan orkes, tradisi dan combo band, Bang. Jadi kami sebenarnya dari melodi sendiri yang kami mainkan itu sebenarnya berangkat dari salah satu warisan budaya tak benda juga, Bang, yaitu Tambuatasa. Tapi di sini kami mencoba mengemas ulang dari polaritem imbauan tasa itu sendiri, Bang. Karya Bang itu berapa lama latihannya?
Mungkin kebetulan ini mungkin macam mana? Mungkin dibilang sebulan nanti sebentar nanti sombong kali pula. Enggak. Iya. Itu tidak sombong. Karena Iya. itu memang pencapaian. Iya. Jadi Jadi seorang musisi, seniman, makin banyak jam terbang, makin mudah belajar hal baru. Ya kan? Itu bukan hal sombong. Iya. Dikit sih nggak apa-apa. Mungkin kendala kita kan juga bencana bang, kemarin ada yang kemalangan, ada karena hujan terhambat proses. Jadi kami mepetkan berapa hari ini full kejar Full latihan. full latihan bang. Mundur 3 kali menguntungkan. Nah, ya. Sebagai komposer, melihat acara-acara kebudayaan di Sumatera Barat, kondisi saat ini bagaimana? Mungkin terutama mungkin sebelumnya saya apresiasi mungkin di acara yang Bundo Deslenda ini dulu bang ya. Ini sebenarnya kan menjadi wadah untuk para komposer, koreografer muda. Itu kalau bagi kami itu sangat luar biasa bang. Karena mungkin dari kami sendiri dan beberapa teman yang di luar itu yang kurang untuk wadah dalam berkesenian bang. Ya. Betul. Mungkin kalau untuk berkarya dan bermusik mungkin banyak. Banyak terus wadah yang tidak ada. Siap, Sanggar Seni Sumbar. Tetap berkarya, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Halo, sekarang kita udah dengan salah satu peserta dari koreografer Aditya Warman. Perkenalkan, aku Gaby dari Isi Padang Panjang, salah satu penari dari Aditya Warman. Ya, karya yang berjudul Bacamen di Balik Kubangan. Karya abang ini merupakan karya penampilan kedua di sini karena abang ini karya ini nampil di Festival Mentari 5 di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Wah, luar biasa. Ya. Untuk latihan ini susah nggak menampilkan karya tadi? Kalau aku pribadi lumayan tantangan karena nggak cuman gerak yang ditampilkan, vokal juga gitu kan. Dan karya ini merupakan cukup lumayan sulit sih karena kalau aku pribadi memang merupakan pengalaman pertama bergerak menggunakan vokal, bergerak menggunakan seluruh tubuh, menggunakan internal tubuh. Ya, merupakan tantangan sih. Latihannya berapa lama? Kalau untuk penampilan di sini semingguan sih kayaknya untuk penampilan di sini. Luar biasa. Iya. Semingguan untuk karya 10 menit tanpa musik. Berarti hitungannya dalam hati berarti ya? Iya. Oh, benar sekali. Sebagai penari sebenarnya ngerti nggak maksud dari karya tersebut? Nah, Bang ini mengangkat dari tradisi Pariaman. Bagaimana seseorang bagaimana seseorang tersebut selalu berusaha menunjukkan dirinya di depan semua orang kalau aku lebih dulu, aku lebih unggul, aku lebih bisa. Luar Iya. biasa. Berarti selain sebagai penari yang performer, jadi kita juga harus bisa mengerti ya Iya. apa maksud dari karya yang kita kerjakan itu. Luar biasa. Apa nih pesan dan kesan untuk acara Senja Merajut Budaya ini? Oh my god. Kalau dari aku best banget. Karena di sini pertunjukannya lumayan umum ya. Iya. Bebas di depan jalan dan beberapa orang juga ikut nonton. Kalau aku sih best banget. Wah, terima kasih banyak. Semoga sukses ke depannya ya. Amin, insya Allah. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Iya, bye-bye. Thank you. Bang, gimana tadi perasaannya udah menampilkan beberapa lagu tadi? Udah sekitar 8 lagu. 8 lagu. 8 lagu tadi. Totalnya? Totalnya semua. Mengerikan. Iya. Kuat sekali stamina Bapak ini ya. Alhamdulillah. Bang, Ya. cerita sedikit dong gimana sampai bisa terlibat di acara Senja Merajut Budaya ini, Bang. Kebetulan kita diundang oleh Galang Dance Community untuk bisa berkolaborasi dengan Galang untuk mengangkat sebuah acara Senja Merajut Budaya. Alhamdulillah
kami merasa bersyukur lah ya telah diundang ke sini KPJ Sakato Sumatera Barat untuk bisa tampil. Dan kebetulan tadi penampilan sangat-sangat keren. Ada kontemporer, 4 koreografer dan komposer luar biasa. Pembaca puisinya juga luar biasa. Apa sih yang Abang tangkap dari acara ini, Bang? Ya itu tadi di dalam acara ini bertemulah banyak komunitas, banyak generasi-generasi dari yang tua, ya kan, sampai yang muda. Keren-keren lah, luar biasa anak-anak ini. Ya, kami cukup bangga lah bisa tampil di sini. Mudah-mudahan besok kalau Galang punya acara kembali, undang-undang juga lah. Tapi duit lagi lah. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman dari KPJ Sakato Sumatera Barat. Sekarang kita di penghujung acara nih, Bang. Betul, malam ini Luar biasa. Ini lo lagi beres-beres Lagi beres-beres. Kita dari awal, dari siang. dari sampai pagi. dari pagi ya, Bang. Kalau Abang, kalau saya dari pagi. Kalau saya dari jam 2. Nggak apa-apa. Iya, karena kita briefing dulu, briefing Iyalah, segala sedikit. macam. Sampai acara, sampai sampai ngos-ngosan nih, Bang. Luar biasa acaranya tadi. Rame banget ya. Oke, Bang Andres. Seru sekali malam ini ya. Seru. Luar biasa yang datang silih berganti, pengunjung. Memang kalau di pekarangan sepi, maksudnya nggak rame. Di luar pagar luar biasa. Yang nonton di luar Iya. pagar. Tadi dilihat kan ada di trotoar, di tengah trotoar sana berdiri sampai orang foto-foto di belakang ketulisan apa Sumatera Barat itu. Ini keuntungan kita sekarang kita nggak kena hujan. Wah, cuaca Tahun kemarin hujan ya. Luar biasa dari teman-teman Galang Dance Community bekerja sama dengan BPK Wilayah 3 Sumbar. Terima kasih buat BPK Wilayah 3 Sumatera Sumbar. Terus difasilitasi oleh UPTD ya? UPTD, Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Oke, Bang. Oke, untuk acara hari ini sukses. Sangat sukses. Kita nantikan agenda Senja Merajut Budaya volume selanjutnya. Kan tahun 2024 pernah ada Senja. 2025 ada. Sekarang 2025. Dan kalau bisa jangan setahun sekali lah, Bang. Kalau bisa sekali sehari gitu. Kalau boleh sih Senja Merajut Budaya itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi tempatnya bukan di satu tempat. Apakah di Pariaman atau di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Solo gitu. Boleh itu sedikit. Apa dong? Apa? Untuk wakil gubernur kita. Boleh. Salam anak STM Jakarta. Buset. Udah pasko ya. Nah, udah pasko. Dah. Terima kasih. Jaga kesehatan. Tetap mengabdi. Mampir dong ke acara ini. Keren lo, keren. Jangan maju-maju, Bang. Nggak nyangka lo bisa begitu. Anak STM, men. Budut lagi. Aduh. Nasib emang bagus. Budut kan tukang berantem lu. Tapi kok bisa? Terima kasih udah pasko. Oke, mantap. Ya, salam buat teman-teman Blok M semua. Oke, untuk acara Senja Merajut Budaya resmi kita tutup untuk tahun ini. Untuk tahun ini kita ketemu lagi di mau muda aja lu. Tahun depan. Kita ketemu lagi tahun depan. Untuk Galang Dance Community bagus, BPK bagus, keren. Kementerian Kebudayaan bagus, keren. Provinsi Sumatera Barat bagus, keren. Semuanya bagus. Bukan podcast bagus. Galang Dance Community bagus. Bang Andres bagus, KPJ bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus. Itu mah band-band lu semua, Bang. Oke, sampai ketemu di acara berikutnya. Bye, tetap di Bukan Podcast.